maf'ul li ajli. Ini adalah maf'ul lanjutan dari maf'ul bih dan kita akan membahas dari sekarang. Di sini definisinya adalah wa ismun yudhkaru li bayani sababi husulil fi'li. Bahwa maf'ul li ajli itu adalah suatu isim yang disebutkan untuk menjelaskan sebab-sebab keterjadian pekerjaan tersebut. Secara sederhana, bahwa maf'ul li ajli adalah kata nomina keterangan alasan yang menjelaskan sebab atau motivasi dari suatu kata kerja. Ingat, di sini menjelaskan kata kerja. Biar lebih jelas, kita lihat ke contoh. Di sini ada contoh dengan bahasa Arabnya, ataitul madrasata robbatan fil ilmi. Terjemahnya ada sebelah kiri. Saya pergi ke sekolah karena kecintaan pada ilmu. Nah, atau di sini boleh menggunakan dua versi terjemah. Terjemah pertama yang barusan, terjemah kedua yang paling bawahnya ini yang warna merah. Saya pergi ke sekolah karena mencintai ilmu. Sedikit perbedaannya, kalau di atas menggunakan nomina, kalau yang di bawah menggunakan verba ya penerjemahannya. Dan ini masih bisa digunakan baik verba ataupun nomina. Nah, di sini yang jadi perhatian, yang warna kuning pada bahasa Arabnya itu adalah fi'il atau suatu kata kerja. Dan pada yang contoh ini kata kerjanya adalah kata kerja fi'il madi atau kata kerja yang lampau. Ataitu, saya telah pergi, al madrasata, ke sekolah, robbatan. Nah, ataitu di sini terdiri dari fi'il dan fa'il atau kata kerja dan subjeknya. Sedangkan al madrasata di sini adalah objeknya. Nah, kemudian rogbatan di sini dia di blok warna hijau karena dia sebagai maf'ul li ajli, yaitu artinya mempunyai alasan, sebab dan motivasi dari pekerjaan ataitu. Rogbatan artinya secara harfiah atau secara bahasa aslinya yaitu dia nomina ya, atau masdar. Rogbatan itu wazan masdar, yaitu suatu nomina asli masdar itu. Di sini kalau yang secara harfiah, arti yang pas pada rogbatan itu adalah kecintaan fil ilmi, pada ilmu. Nah, tetapi boleh diartikan ini kepada arti verba, sehingga artinya bukan hanya kecintaan pada ilmu saja, tetapi juga boleh diartikan karena mencintai ilmu. Ini maknanya tidak menyalahi kedua-duanya dan boleh digunakan di dalam penerjemahan maf'ul li ajli. Jadi maf'ul li ajli itu penerjemahannya boleh menggunakan nomina, boleh juga menggunakan verba seperti contoh ini. Nah, sedangkan rogbatan di sini dia secara maknawi mempunyai alasan, sebab, dan motivasi dari suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu adalah ataitu. Nah, inilah maf'ul li ajli yang menjadikan keterangan alasan suatu pekerjaan dilakukan. Di sini ada beberapa ketentuan untuk maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli harus selalu berasal dari isim masdar. Pada contoh di atas, isim masdarnya adalah robbatan. Itu dia juga isim masdar. Kemudian ketentuan yang kedua, kata yang maknanya merupakan perbuatan hati, atau pada istilah bahasa Arabnya dia menjadi af'alul qulub, perbuatan hati. Mungkin perbuatan hati lebih detailnya bisa dikatakan hal-hal seperti karena mencintai, karena membenci, karena memusuhi,
karena tertarik, karena hal-hal yang bersifat kita mempunyai penilaian terhadap sesuatu, yaitu af'alul qulub. Nanti kita secara detailnya pada slide selanjutnya apa itu af'alul qulub. Kemudian ketentuan maf'ul li ajli yang ketiga, untuk mengetahui maf'ul li ajli, gunakanlah kata tanya. Apabila kita tidak paham ini mana maf'ul li ajlihnya, gunakanlah kata tanya mengapa untuk mencari maf'ul li ajli. Sehingga kalau pada contoh ataitul madrasata rogbatan fil ilmi, kenapa kamu mendatangi sekolah atau pergi ke sekolah? Nah, alasan yang menjadi jawabannya di sini rogbatan fil ilmi, yaitu karena mencintai ilmu atau karena kecintaan pada ilmu. Nah, itu ya untuk nomor 3 pada ketentuan maf'ul li ajli, yaitu tanyakan dengan kata mengapa apabila sulit dicari maf'ul li ajli pada suatu jumlah yang mana. Baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Di sini contoh-contoh isim masdar maf'ul li ajli, atau di sini adalah contoh-contoh af'alul qulub, yaitu pekerjaan-pekerjaan hati yang biasa isim masdar ini menjadi maf'ul li ajli. Contohnya hubban, kecintaan. Contohnya untuk hubban, zurtu usrati hubban lahum. Saya telah menemui keluargaku hubban lahum, karena kecintaanku kepada mereka, atau karena kecintaan kepada mereka. Nah, di sini yang menjadi maf'ul li ajlihnya adalah hubban. Karena hubban di sini dia keadaannya selalu mansub. Karena ingat bahwa maf'ul apapun juga kondisinya harus selalu mansub. Sedangkan mansub salah satu tandanya adalah dengan fathah. Di sini yang fathah isimnya adalah hubban. Maka hubban ini selain dia fathah, dia juga af'alul qulub. Selain af'alul qulub, dia juga menjelaskan motivasi pekerjaan, yaitu di sini mana pekerjaannya? Pekerjaannya zurtu. Saya menziarahi atau saya menemui keluarga saya. Motivasinya kenapa? Hubban lahum, karena kecintaan kepada mereka atau karena mencintai mereka. Ini ya hubban kenapa menjadi maf'ul li ajli. Kemudian kata yang lain, bugdon, kebencian artinya. Contoh pada jumlah kalimahnya, qatalal musyrikunan nabiyya bugdon lahu. Qatalal musyrikuna, orang-orang yang musyrik itu telah memerangi an-nabiyya, nabi, bugdon, karena kebencian lahu terhadap dia. Nah, di sini bugdon menjadi maf'ul li ajli karena menjadi motivasi kenapa orang-orang musyrik mau memerangi nabi. Contoh yang lain lagi, ikroman. Ikroman artinya penghormatan. Nah, bagaimana kalau di dalam jumlah kalimatnya? Di sini contohnya manahatil muassasatu talibadz zakiyya minhatan ikroman lahu. Manahat telah memberikan anugerah, al muassasatu yayasan itu atau lembaga itu, at-taliba kepada seorang murid atau seorang pelajar, ad-dzakiyya yang cerdas, minhatan suatu beasiswa, ikroman lahu dikarenakan menghormati pelajar itu. Nah, di sini manaha fi'il fa'il, al-muassasatu fa'ilnya, at-taliba di sini maf'ulnya, ad-dzakiyya sifat daripada maf'ul, maf'ulnya at-taliba ya, ini ad-dzakiyya sifatnya. Minhatan, nah disinilah dia menjadi motivasi dari yayasan memberikan anugerah pemberian
beasiswa. Ikroman ya, ikroman ini motivasinya. Kalau minhatan beasiswa itu maf'ul lebihnya, maf'ul lebih yang kedua. At-thaliba maf'ul lebih pertama, minhatan maf'ul lebih kedua, ikroman di sini maf'ul li ajli. Karena ikroman artinya sebagai penghormatan kepadanya. Nah ini kenapa maf'ul li ajlinya ikroman? Karena ikroman menjadi motivasi dari perbuatan manaha. Baik, kita lanjut pada contoh selanjutnya. Hayaan, perasaan malu. Contoh pada jumlah kalimatnya, sattarotil bintu wajhaha hayaan. Anak perempuan itu menutupi mukanya atau menutupi wajahnya hayaan, dikarenakan perasaan malu. Nah, ini apabila kita mencari di mana maf'ul li ajlihnya, kita coba menggunakan pertanyaan kenapa atau mengapa anak perempuan itu menutupi wajahnya, maka di sini kita akan mendapatkan jawaban suatu motivasi yang ada pada jumlah kalimat ini, satu-satunya kata yaitu hayaan, perasaan malu. Dan hayaan ini ingat dia harus mansub. Tanda mansubnya itu dia dengan fathah di akhir, yaitu hayaan. An ya, itu dengan fathaten. Sehingga dia menjadi maf'ul li ajli, selain dia mansub, dia juga menjadi motivasi dari perbuatan. Contoh yang lain, syafaqotan. Artinya keibaan atau merasa kasihan ya. Keibaan itu. Contoh dalam jumlah kalimatnya, a'ta aliyun al-faqiro ta'aman syafaqatan lahu. Ali telah memberikan makanan kepada orang fakir itu syafaqatan lahu, dikarenakan keibaan kepadanya atau dikarenakan rasa iba kepadanya. Nah, di sini a'ta fi'il, aliyun fa'il, al-faqiro maf'ul pertama, ta'aman maf'ul kedua, syafaqatan dia sebagai maf'ul li ajli karena artinya dia mengandung motivasi terhadap perbuatan a'ta. Nah, ini maf'ul li ajlihnya. Selain itu juga syafaqatan dia mansub. Tanda mansubnya dengan fathah di akhir. Lanjut contoh yang lain, ta'diban. Artinya pendidikan. Contoh pada jumlah kalimahnya, ammaratil ummu waladaha sholata ta'diban. Al-um ammarat. Seorang ibu telah memerintahkan waladaha anak laki-lakinya as-sholata untuk mendirikan sholat ta'diban sebagai suatu pendidikan. Nah, di sini mana motivasinya? Motivasinya adalah ta'diban karena ingin mendidik anaknya. Inilah yang menjadi maf'ul li ajlihnya yaitu ta'diban. Selain itu juga dia juga mansub. Nah, tanda mansubnya dengan fathah di akhir. Contoh yang lain, imanan, keimanan. Dalam jumlah kalimat, nahal amirul munkarati imanan billahi. Seorang amir atau seorang pemimpin telah melarang kemungkaran imanan billahi dikarenakan keimanan kepada Allah. Di sini fiilnya naha, fiil madi. Al-amiru adalah fa'ilnya atau subjeknya. Al-munkarati di sini maf'ul bihnya atau objeknya. Imanan di sinilah maf'ul li ajlihnya. Karena imanan di sini menjelaskan motivasi dari perbuatan sang amir tadi. Selain itu juga dia mansub. Tanda mansubnya dengan fathah. Oke, kita lanjut kepada contoh yang lain. Huznan.
kesedihan. Contoh pada jumlah kalimat, tabkil mar'atu huznan min wafati ummiha. Tabkil mar'atu, seorang perempuan sedang menangis. Huznan, itu bukan kho ya, tapi ha kecil. Huznan min wafati ummiha, dikarenakan kesedihan. Min wafati ummiha, dari meninggalnya ibunya. Nah, atau di sini karena ibunya telah mati. Huznan di sini dia menjadi motivasi dari menangisnya seorang perempuan. Dan selain itu juga huznan di sini menjadi mansub dan tanda mansubnya dengan fathah. Maka jadilah huznan di sini sebagai maf'ul li ajli. Kemudian contoh yang lain, farhan. Farhan artinya kegembiraan. Contoh dalam jumlah kalimat, tabassamatil jauzatu farhan min ruju'i zaujiha. Tabassamat, telah tersenyum. Al jauzatu, seorang istri itu, farhan dikarenakan kegembiraan, min ruju'i zaujiha, karena suaminya telah pulang ke dia. Nah, di sini tabassamat fiilnya, al jauzatu fa'ilnya, farhan di sini maf'ul li ajlihnya. Maf'ul li ajlihnya kenapa? Karena dia salah satu dari af'alul qulub atau pekerjaan-pekerjaan hati. Gembira itu kan pekerjaan hati. Selain itu dia juga menjelaskan motivasi dan alasan kenapa istri itu tersenyum. Selain itu juga farhan ini mansub, tanda mansubnya dengan fathah. Yang lain contohnya rahmatan, artinya kerahmatan. Contoh dalam jumlah kalimat, nalar rajulu tafaqquhan fid dini rahmatan minallahi. Nalar rajulu, seorang laki-laki telah mencapai tafaqquhan fid dini, pemahamannya di dalam agama, rahmatan dikarenakan rahmat, minallahi dari Allah. Nala di sini fi'il, ar-rajulu fa'ilnya, tafaqquhan fid dini, dini maf'ul bihnya, rahmatan di sini alasan kenapa nala rajulu tafaqquhan fid din terjadi karena adanya rahmat dari Allah. Maka rahmatan ini adalah suatu alasan, bukan motivasi tetapi ini alasan ya. Nah, maka untuk masdar yang seperti ini pun tetap menjadi maf'ul li ajli. Ingat bahwa kata li ajli itu adalah dari li dan ajlihi. Li ajli artinya disebabkan oleh karena. Sehingga menerjemahkannya juga boleh menggunakan li ajlihi atau li ajli rahmatin minallahi. Seperti itu penerjemahannya pun boleh, dikarenakan adanya rahmat dari Allah. Mau seperti itu pun penerjemahannya itu tidak menyalahi, karena memang maf'ul li ajli itu menjelaskan sebab terjadinya atau alasan seseorang laki-laki itu mencapai pemahaman dalam agama dikarenakan adanya rahmat dari Allah. Itu juga selain motivasi, alasan ataupun sebab. Kemudian contoh yang lain, syukron. Pada jumlah kalimat contohnya, syukron artinya kesyukuran ya. Pada jumlah kalimat contohnya, a'tat tajiru muwazzafahu an-nukuda syukron min istikhdamihi. A'tat tajiru, seorang saudagar itu atau pedagang itu telah memberikan muwazzafahu kepada karyawannya an-nukuda uang, syukron karena kesyukurannya, karena keberterima kasihannya,
min istikhdamihi atas bantuan karyawan itu. Nah, di sini atau fi'ilnya, at-tajiru fa'ilnya, subjeknya, muwazzafahu maf'ul bihnya. Yang pertama an-nuquda maf'ul bihnya, yang kedua atau objek yang kedua syukron. Di sini dia menjadi suatu motivasi dari pekerjaan a'tot tajir. Nah, dikarenakan dia menjadi motivasi dan alasan terjadinya pekerjaan yang tadi, dan dia juga kondisinya mansub, tanda mansubnya dengan fathah, yaitu syukron dengan ron tadi, maka dia menjadi maf'ul li ajli. Contoh yang lain, khaufan, artinya ketakutan. Contoh pada jumlah kalimat, yafirul lisu minasyurtati khaufan minhu. Yafirul lisu, pencuri itu sedang lari atau kabur, minasyurtati, dari seorang polisi, khaufan, dikarenakan ketakutan, minhu, dari polisi itu. Yafiru fi'il verba, al-lisu fa'il subjek, minasyurtati dia bisa menjadi objek dengan min, objeknya dengan min ya, dengan harap jar, tapi dia secara jumlah adalah objek. Khaufan. Nah, di sini khaufan menjadi motivasi atau alasan kenapa seorang pencuri lari dari polisi itu, dikarenakan ketakutan. Inilah maf'ul li ajlihnya, khaufan. Contoh yang terakhir pada maf'ul li ajli, hasadan, artinya kehasudan. Contoh pada jumlah kalimat, yagtabal munafiqul muslima hasadan. Yagtaba, telah memfitnah, al munafiqu, orang munafik itu, al muslima, kepada seorang muslim, hasadan, karena kehasudannya. Nah, di sini kalau kita menggunakan kata tanya, mengapa orang munafik mau memfitnah orang muslim itu? Hasadan, dikarenakan kehasudan. Maka hasadan ini menjawab pertanyaan mengapa, dan dia juga kondisinya sebagai mansub, yang mana tandanya dengan fathah, jadilah dia maf'ul li ajli. Selain itu juga ada kata kerja yang berada sebelum maf'ul li ajli ini, yaitu kata kerjanya igtaba, yaitu fi'il madi ya, igtaba, yagtabu, igtiaban. Itu masdarnya igtiaban. Kalau ini kata kerjanya igtaba. Inilah contoh-contoh af'alul qulub yang biasa dijadikan maf'ul li ajli. Ini hanya sebagian, dan masih banyak lagi maf'ul li ajli di sini. Yang terpenting bahwa maf'ul li ajli seringkali terdiri dari af'alul qulub, pekerjaan-pekerjaan hati. Dan apapun pekerjaan hati boleh dimasukkan pada maf'ul li ajli ini, yang penting dia harus masdar. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Setelah kita membahas mengenai maf'ul li ajli, yang mana maf'ul li ajli itu menjelaskan keterangan alasan dan keterangan motivasi terhadap suatu pekerjaan atau terhadap suatu verba, maka di sini kita akan menjelaskan suatu keterangan yang berkenaan dengan keterangan tempat dan keterangan waktu, yaitu maf'ul fi. Apa itu maf'ul fi? Huwa ismu zorfin. Maf'ul fi itu adalah isim zorof atau nomina keterangan tempat dan waktu. Gunanya apa? Yudhkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi. Dia disebutkan untuk menjelaskan keterangan pekerjaan baik waktunya ataupun tempatnya. Nah, biar kita lebih jelas, akan kita lihat kepada contoh. Tapi sebelum contoh, perlu diperhatikan
bahwa isim dzaraf terbagi kepada dua, sebagaimana tadi kita terangkan memang isim dzaraf selalu menerangkan tempat atau waktu. Maka terbagilah isim dzaraf juga kepada dzarfuz zamani wa dzarful makani. Dzarfuz zamani, isim dzaraf itu yaitu menjelaskan mengenai keterangan zaman atau waktu, ya, bahasa simpel sederhananya zaman itu waktu. Sehingga dzarfuz zaman adalah kata nomina keterangan waktu. Kalau dzarful makan adalah nomina atau kata keterangan yang menjelaskan tempat. Contoh dzarfuz zaman. Contoh kata keterangan yang menjelaskan waktu. Sederhananya contohnya sumtu yaumal khomisi. Saya telah saum, saya telah berpuasa yaumal khomisi pada hari Kamis. Nah, di sini yang menjadi sorotannya adalah kalimah atau nomina yauma. Yauma di sini dia berada posisinya setelah kata kerja. Ingat, kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya sumtu. Sumtu di sini adalah verba dan subjek, kata kerja dan juga pelakunya, atau fi'il madi dan fa'ilnya. Saya telah berpuasa. Saya subjeknya, telah berpuasa verbanya. Yauma di sini, dan ini jumlah ini tidak mempunyai maf'ul bih karena dia ingat kalimat kata kerjanya adalah kata kerja lazim atau intransitif yang tidak membutuhkan objek seperti ini. Sumtu, saya saum. Yaumal khomisi, pada hari Kamis, di sini bukan objek di sini dan juga bukan maf'ul bih yaumal khomisi. Tetapi yauma ternyata dia secara maknanya menjelaskan waktu. Waktunya yaitu pada hari Kamis. Sehingga ketika ada dzaraf dia berada setelah kata kerja, maka dia apabila keadaannya mansub seperti ini, sudah dipastikan dzaraf zaman seperti ini adalah maf'ul fih. Maf'ul fihi. Nah, kemudian untuk dzaraf makan, dzarful makan, perbedaannya dia menjelaskan tentang tempat. Kalau tadi tentang waktu, yauma itu kan hari. Kalau ini tentang tempat, contohnya kumtu amamal ustadzi. Kumtu, saya telah berdiri. Amamal ustadzi, di depan guru itu. Nah, ini amama yang menjadi sorotannya. Dia bukan objek dan juga bukan maf'ul bih, tetapi dia menerangkan keterangan tempat di mana dia berdiri, yaitu di depan gurunya. Sehingga apabila ada dzaraf makan seperti ini dan posisinya dia mansub, tanda mansubnya salah satunya dengan fathah, dan dia juga menjelaskan keadaan dari kata kerja sebelumnya, maka sudah pasti dia adalah maf'ul bih. Ini contoh sederhananya ya dari dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kita akan lebih detail menggali mengenai contoh-contoh dzaraf zaman pada slide yang ini. Apa saja kalimah-kalimah untuk dzaraf zaman yang biasa digunakan dan apa juga kalimah-kalimah yang biasa digunakan untuk dzaraf makan. Untuk dzaraf zaman ada sobahan, artinya subuh. Gudwatan artinya pagi-pagi buta. Bukrotan sama artinya juga pagi-pagi buta. Apa maksudnya pagi buta itu? Pagi buta itu di dalam kamus-kamus bahasa Arab untuk gudwatan dan bukrotan ini adalah minal fajri ila tulu'i syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Nah, jadi ini belum terbit matahari ya, tapi sebelumnya. Sehingga disebutnya pagi-pagi buta. Mungkin di kisaran antara jam 3 sampai jam 6 kalau dari segi jam.
Tetapi kalau pagi-pagi buta untuk bahasa Arab selalu melihatnya kepada matahari, bukan kepada jam. Jadi min tulu'il fajri, ketika fajar muncul sampai matahari muncul. Nah, ketika matahari muncul itu jarang disebut gudwa atau bukroh. Kesananya sebutnya duha. Nah, ini gudwa atau bukroh itu pagi-pagi buta ya. Kemudian kita contoh yang lain dari kata zorof zaman ini adalah masaan. Masaan artinya adalah sore. Asilan, nah kalau asilan adalah sore akhir. Sore akhir itu dia dari mulai lembayung kuning muncul. Asilan itu ya perbedaannya. Dari mulai lembayung kuning muncul sampai terbenam matahari. Itu yang disebut asilan, sehingga disebutnya sore akhir. Sore akhir ya untuk asilan ini. Kemudian lailan, malam. Naharon, siang. Yauman, satu hari atau suatu hari. Usbu'an, satu minggu. Syahron, satu bulan. Sanatan, satu tahun. Amsi, kemarin. Godan, besok. Aman, satu tahun. Kornan, satu abad. Abadan, selamanya. Hinan, suatu ketika. Ahyanan, terkadang. Tarotan, kadangkala. Hampir mirip ya sama ahyanan. Sebetulnya itu satu makna. Sabiqon, terdahulu. Saatan, saat atau artinya dalam satu jam. Al-ana, sekarang. Qobla, sebelum. Ba'da, setelah. Anifan, tadi. Qodiman, yang lalu. Itu kata-kata untuk zorof zaman, salah satu diantaranya yang ini. Dan masih banyak lagi. Yang penting apa? Dia menjelaskan keterangan waktu ya, zaman. Kemudian zorful makan, apa saja sih kata-kata yang dia biasa jadi zorof makan? Kata-katanya atau kalimah-kalimahnya diantaranya ya ini. Amama, di depan. Kudama, maaf ini bukan kudama tapi kudama, sebelum. Kholfa, di belakang. Waro'a, sama dengan kholfa juga, di belakang artinya. Fauqo, di atas. Tahta, di bawah. Yamina, sebelah kanan. Shimala, sebelah kiri. Baina, antara. Inda, di sisi. Iza'a, di hadapan atau di muka atau di depan. Iza'a artinya. Bagaimana penggunaannya? Kita lihat pada lembaran atau slide yang ini. Untuk contoh zarfu zaman yang tadi, salah satunya sobahan, subuh. Kita lihat pada susunan kalimahnya atau pada jumlah kalimatnya. Istayqazal abu minan naumi sobahan. Ingat, zorof zaman itu menjelaskan keterangan waktu. Maka pasti kata-katanya berkaitan selalu dengan waktu. Istaiqozo, telah bangun. Al-abu, ayah atau bapak. Minan naumi, dari tidur. Sobahan, waktu subuh. Nah, sobahan di sini dia sebagai zorof zaman. Dan ingat, sobahan ini menjadi apa tadi? Maf'ul fi. Kenapa maf'ul fi? Karena zorof zamannya menjelaskan keterangan pekerjaan. Mana pekerjaannya? Istaiqozo. Ingat, ini kita masih membahas maf'ul fi ya. Bukan hanya zorof zaman, tetapi zorof zaman yang maf'ul fi. Gudwatan, pagi buta. Taroyyadatil bintu gudwatan. Taroyyadot, berriadoh.
Riyadoh atau bahasa lainnya berolahraga. Berolahraga, albintu seorang anak perempuan, gudwatan pada pagi-pagi buta. Nah, gudwatan menjelaskan keterangan pekerjaan olahraganya dikerjakan pagi buta, dan gudwatan ini dia sebagai mansub, maka gudwatan menjadi maf'ul fi dari jenis zorof zaman. Contoh yang selanjutnya bukrotan, sama juga ya, ini untuk gudwatan dan bukrotan ini satu makna, yaitu sama-sama pagi buta. Dan silahkan dilihat di kamusnya juga, untuk gudwatan dan bukrotan definisinya sama, yakni min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Jadi bukrotan dan gudwatan di dalam kamusnya pun sama, yaitu ketika fajar muncul sampai munculnya matahari. Ya, itu bukroh dan gudwah. Contoh bukroh pada susunan kalimat, zahabal madrasatal akhu bukrotan. Zahaba telah pergi al madrasata ke sekolah, al akhu saudaraku, bukrotan pagi-pagi buta. Zahaba di sini adalah kata kerja fi'il madi. Al madrasata di sini maf'ul yang didahulukan, maf'ul bih yang didahulukan, objek yang didahulukan. Al akhu di sini menjadi subjek atau fa'il yang diakhirkan. Ya, ingat-ingat kembali pada pelajaran yang sebelum hari ini atau pada yang minggu lalu kita bahas bahwa maf'ul bih boleh didahulukan dan fa'il boleh diakhirkan. Nah, ini salah satu contoh yang lainnya. Bukrotan pada pagi-pagi buta. Bukrotan di sini bukan maf'ul yang kedua, bukan objek yang kedua. Kenapa? Karena bukrotan secara maknanya dia adalah menjelaskan keterangan waktu. Waktunya pagi-pagi buta. Nah, jadi ketika ada kata keterangan waktu yang seperti ini menjelaskan pekerjaan sebelumnya. Di mana pekerjaannya? Zahaba. Nah, ini ada kata kerja sebelumnya, zahaba. Maka apabila dia mansub, sudah pasti zorof zaman ini adalah maf'ul bih. Begitu. Dan ingat kembali bahwa zahaba pada pelajaran yang sebelumnya kita akan mengkaitkan sedikit biar sedikit mengingat juga bahwa zahaba adalah kalimah lazim, ya. Zahaba itu kalimah lazim. Nah, kalimah lazim ini adalah bahasa Indonesia intransitif. Apa intransitif? Intransitif itu adalah kalimah kata kerja yang tidak mempunyai objek. Sehingga saya kasih garis kurung atau tanda kurung di sebelah kanan, lihat di ujung. Ini kata yang asli dari dhahabal madrasata. Aslinya adalah dhahaba ilal madrasati. Kenapa dhahaba ilal madrasati? Sesungguhnya al madrasata di sini adalah maf'ul bih yang dianggap maf'ul bih. Kenapa dianggap maf'ul bih? Karena dhahaba itu sendiri dia bukan fi'il yang mempunyai maf'ul pada kata yang aslinya, tetapi dhahaba itu adalah kalimat fi'il lazim, intransitif dan tidak mempunyai maf'ul. Kalaupun mau dikasih maf'ul, ingat dia itu biasanya dikasih huruf jar. Di sini salah satu huruf jarnya adalah ila. Sehingga yang aslinya adalah dhahaba ilal madrasati. Nah, sehingga dhahaba ilal madrasati ini, ingat sedikit tambahan ilmu di dalam bahasa Arab bahwa ila huruf jar boleh dibuang. Boleh dibuang. Dan tanda dibuang huruf jar, ketika huruf jar dibuang itu, kata yang setelah huruf jar itu harus di fathah. Sehingga istilah di dalam bahasa Arab, ini ilmu baru ya, disebut dengan naz'ul khafid. Naz'ul khafid. Naz'ul khafid itu dicabutnya huruf jar dari suatu kata atau dari suatu kalimat,
sehingga jadilah mansub kalimah itu dikarenakan huruf jar yang dicabut. Ketika huruf jar dicabut, dia akan menjadi mansub. Sehingga dhahabal madrasata. Nah, ini sehingga yang menjadi dhahabal madrasata. Asal katanya adalah dhahaba ilal madrasati, dikarenakan memang tidak boleh mempunyai maf'ul dhahaba itu, tetapi dia boleh mempunyai maf'ul dikarenakan adanya ila. Tetapi ilahnya boleh dicabut, sehingga asalnya dhahaba ilal madrasati boleh menjadi dhahabal madrasata. Sehingga jadilah al madrasata ini mulhaq, dianggap ya. Dianggap maf'ul bih, tapi dia bukan maf'ul bih sebenarnya. Tapi keadaan dia adalah naz'ul khafid mansubnya itu ya. Atau dikarenakan dicabutnya huruf ila dari madrasah, jadilah dia mansub. Al-madrasata, asalnya dia ilal madrasati, dicabut ila menjadi al-madrasata, dan pada hakikat al-madrasata di sini bukan maf'ul bih, bukan objek, tetapi dia mulhaq ya, dianggap maf'ul bih, atau bahasa lain secara teknisnya dia ini naz'ul khafid mansubnya itu, yang dicabut huruf jarnya yaitu ilahnya dicabut dan menjadi mansub, dan bukan maf'ul bih. Baik, mudah-mudahan ini sedikit memberikan ilmu baru ya. Sembari kita mengulang pelajaran-pelajaran dan mengait-ngaitkan dari pelajaran yang terdahulu. Masaan, kita lanjutkan pada contoh yang lain dari dzaraf jam. Masaan adalah sore artinya. Contoh pada jumlah kalimat roja'al muwazzafu minal matjari masaan. Roja'a telah pulang, al-muwazzafu petugas itu atau karyawan itu atau pekerja itu, minal matjari dari tokonya, masaan pada sore hari. Nah, di sini manakah yang menjadi kata keterangan dari suatu pekerjaan roja'a? Keterangan waktu, keterangan waktunya adalah masaan pada sore hari. Inilah yang menjadi maf'ul bih. Kenapa masaan menjadi maf'ul bih? Ingat, pokoknya setiap dzaraf zaman sebelumnya menjelaskan tentang fi'il. Mana fi'ilnya? Ini harus ada fi'il loh. Kalau nggak ada fi'il, dia nggak jadi maf'ul bih. Harus ada fi'il. Fi'ilnya adalah roja'a. Nah, itu fi'ilnya. Jadi ingat sekali lagi bahwa maf'ul bih selalu didampingi dulu dengan fi'il sebelumnya. Kalau tidak ada fi'il, dia tidak akan menjadi maf'ul bih, tetapi hanya menjadi dzaraf biasa. Nanti kita akan jelaskan pada slide selanjutnya dzaraf biasa itu seperti apa. Kita lanjut dulu kepada contoh asilan, sore akhir. Asilan, sore akhir. Sore akhir itu apa? Ingat sekali lagi tadi saya katakan asilan ini ketika lembayung mulai muncul, lembayung kuning di sini dijelaskan di dalam kamusnya, di dalam kamus Al-Mufid, Al-Munawwir, kemudian Al-Muhit, bahwa asilan itu adalah suatu sore ketika lembayung muncul, lembayung kuning muncul sampai lembayung itu berakhir dan tenggelam matahari. Itu yang disebut asil. Jadi nggak terlalu panjang ya. Mungkin biasanya lembayung mulai datang itu sekitar jam 5. Mungkin. Biasanya atau setengah 6 tergantung kondisi waktunya ya. Sampai mungkin maghrib. Itu biasanya asilan. Jadi nggak terlalu lama asilan ini. Pas lembayung mulai datang menguning, itu udah asilan. Sampai lembayungnya hilang dan matahari tenggelam, itu asilan. Beda dengan masaan. Kalau masaan biasanya dia mulai adzan asar sampai maghrib biasanya ya. Masa asilan itu lebih sedikit. Contoh dalam jumlah kalimat dakhalal baitat tiflu asilan. Dakhala telah memasuki al baita ke rumah, at-tiflu anak balita itu asilan pada waktu sore akhir. Nah, dakhola juga ingat, sedikit kita mengulas kembali. Dakhola, nah ini ya kekhususan untuk kalimat dakhola, beda dengan dahaba.
Nah, di sini saya sedikit kasih keterangan. Tadi dahaba saya kasih keterangan bahwa dahaba adalah kata kerja intransitif dan tidak boleh mempunyai objek ya, dahaba. Kalaupun dahaba mau mempunyai objek, dia harus menggunakan ila. Dan itu pun bukan objek asli, itu hanya mulhaq atau dianggap. Nah, tetapi dakhola, ingat, untuk para ahli nahwu, ternyata dakhola ini dimasukkan dua kategori. Untuk dakhola khusus, kata dakhola sendiri adalah dwifungsi. Dia boleh lazim dan dia boleh mutaaddi. Tergantung si pengucap kata mau memasukkan ke transitif atau ke intransitif. Apakah seseorang mau menyebutkan dakhola itu sebagai lazim atau mutaaddi? Nah, ini kekhususan dari fi'il madi dakhola. Dakhola artinya masuk. Nah, bahkan dalam bahasa Indonesia pun ya hampir mirip-mirip. Dakhola artinya masuk. Bisa kita menggunakan masuk ke rumah, masuk rumah, kedua-duanya kan ini masih boleh digunakan. Nah, di sini di dalam bahasa Arab untuk dakhola ini dia boleh, silahkan Anda mau menganggap dia lazim boleh, sehingga Anda menganggap al-baitanya sebagai maf'ul bih itu dibolehkan oleh para ahli nahwiyah. Dakholal baita telah masuk rumah. Dakhola menjadi fi'il lazim mutaaddinya, al-baita menjadi maf'ul bih, itu boleh. Dan ternyata dakhola pun boleh dianggap lazim atau boleh dianggap intransitif yang tidak mempunyai objek, itu pun diperbolehkan karena dakhola adalah dwifungsi. Ketika kita mengucapkan dakhola ilal baiti, itu pun boleh. Karena ketika kita menganggap dakhola adalah intransitif yang tidak mempunyai objek, itu silahkan. Bahkan kita mau menganggap al-baitanya naz'ul khafid atau ada huruf jar yang dicabut, itu pun tidak apa-apa. Kedua hal ini dipersilahkan. Dan ini adalah kekhususan daripada dakhola. Ingat, dakhola ini dwifungsi, boleh lazim, boleh intransitif. Tetapi dahaba dia khusus, dia tidak boleh dianggap mutaaddi atau dia tidak boleh dianggap transitif, dia hanya menduduki kata kerja intransitif yang tidak mempunyai objek atau lazim. Baik, kita lanjutkan. Dakholal baita, anak atiflu. Nah, di sini fa'ilnya, subjeknya atiflu. Atiflu fa'il yang diakhirkan. Al-baita maf'ul yang diawalkan. Nah, kita mengingat kembali ya, maf'ul boleh diawalkan, fa'il boleh diakhirkan, atau fa'il boleh setelah maf'ul seperti ini. Diartikannya tetap kalau kita mau masuk kepada bahasa Indonesia yang baik dan benar, subjek dahulu lah biasakan diawalkan untuk penerjemahan yang baik dan benar. Tetapi itu terserah ketika kita mau menerjemahkan secara non formal, itu silahkan. Kalau bahasa itu kan ada yang formal, ada juga yang non formal, tergantung konteks dan tempat. Kedua bahasa ini, kedua-duanya pun digunakan. Nah, kita sedikit berbicara tentang yang formalnya. Kita artikan atiflu, seorang balita telah masuk rumah asilan pada waktu sore akhir. Nah, di sini asilan menjadi maf'ul fih dari jenis zorof zaman, dan ingat dia harus mansub, tanda mansubnya dengan fathah. Contoh selanjutnya lailan, malam. Anumu lailan, saya sedang tidur pada malam hari. Lailan ini sangat mudah. Anumu fi'il fa'il. Ingat dia tidak mempunyai objek ya, anumu ini, karena dia kata kerja yang lazim atau kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek, hanya butuh subjek saja. Jadi anumu lailan, saya tidur, sedang tidur pada waktu malam. Nah, lailannya maf'ul fihnya itu karena mansub. Naharon siang. Contoh pada jumlah kalimat tatanawalul qahwata naharon. Kamu sedang menikmati al-qahwata, kopi, naharon, pada siang hari. Tatanawalu fi'il fa'il,
verba dan subjek, al-qahwata maf'ul bihnya, objeknya, naharon maf'ul bihnya, terdiri dari dzaraf zaman dan dia mansub, tanda mansubnya fathah. Yauman, satu hari. Ta'attoltu minasyugli yauman. Ta'attoltu, saya telah berlibur. Minasyugli, dari kesibukan. Yauman, satu hari. Yauman menjadi maf'ul fih dari dzaraf zaman dan dia mansub. Tanda mansubnya fathah. Usbu'an, satu minggu. Contoh dalam jumlah kalimat safartu bahron usbu'an. Safartu, saya, atau irtahaltu. Safartu itu sama dengan irtahaltu, saya bepergian. Bahron, ke laut. Ini maksudnya safartu ilal bahri. Safartu, ingat, dia itu lazim. Safartu ini tidak mempunyai maf'ul. Lalu kenapa di sini ada bahron kok sebagai maf'ul, seolah-olah dia sebagai maf'ul bih? Ingat, asal katanya ilal bahri. Sehingga dicabut ilahnya, huruf jarnya itu, berubahlah dia menjadi mansub dikarenakan dicabut huruf jarnya, diistilahkanlah naz'ul khafid. Ada huruf jar yang dibuang. Naz'ul khafid itu huruf jar yang dibuang. Ketika ada huruf jar yang dibuang, tandanya harus dimansub. Jadi bahron ini pada hakikatnya dia bukan maf'ul bih, tetapi dia naz'ul khafid dan mulhaq, dianggap maf'ul bih, bukan maf'ul bih sesungguhnya. Asalnya safartu ilal bahri. Boleh safartu bahron, tetapi dia bukan maf'ul bih, mulhaq saja. Atau safartu bahron ini bisa kita artikan dengan kata lain, saya berlayar di lautan. Usbu'an, selama satu minggu. Usbu'an maf'ul fih. Kenapa maf'ul fih? Dia kata keterangan waktu dan juga mansub, tanda mansubnya fathah. Contoh yang lain, syahron, satu bulan. Sumna fi Ramadana syahron, saya telah saum. Fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Syahron, pada satu bulan atau selama satu bulan. Nah, di sini jelas ya kalau Ramadana tidak menjadi maf'ul bih. Kenapa? Karena ada fi ya. Di sini huruf jarnya dia masih kelihatan. Fi Ramadana. Sumna fi Ramadana. Sumna, ingat, fi'il lazim. Kata kerja intransitif, tidak mempunyai objek dan tidak boleh dikasih objek kecuali dengan jar seperti ini. Sumna, kami telah saum. Fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Nah, kalaupun ini mau dijadikan naz'ul khafid, huruf jar yang terbuang, boleh buang huruf jarnya, Ramadananya ganti dengan fathah. Jadi sumna Ramadana itu boleh, silahkan kalau mau dijadikan naz'ul khafid. Ataupun saya tidak mau membuang huruf jarnya, mau dibacakan saja, itu pun pilihan. Sumna fi Ramadana tetap silahkan juga boleh. Yang penting di sini kita membahas dzaraf zamannya sebagai maf'ul fi, yaitu syahron. Kata syahron di sini menjelaskan keterangan zaman, keterangan waktu, satu bulan artinya, sehingga dia menjadi maf'ul fi dari kata sumna. Kita lanjut pada contoh sanatan. Artinya satu tahun. Darostun nahwiyata sanatan. Darostu, saya mempelajari. Nah, kalau darostu mempelajari ini biasanya dia muta'addi, maka harus ada yang dipelajari. Apa? An-nahwiyata. Pelajaran nahwiyah. Sanatan, selama satu tahun. Sanatan di sini menjadi maf'ul fi, menjelaskan keterangan waktu pada kata kerja darostu ya. Nah, selain itu juga dia mansub, tanda mansubnya dengan fathah. Sanatan. Kemudian amsi, kemarin. Laqaitu abaka
amsi. Laqaitu, saya menemui atau bertemu abaka dengan bapakmu amsi, kemarin. Amsi di sini menjelaskan waktu. Waktunya kemarin. Menjelaskan kata kerjanya mana laqaitu. Itu fiilnya ya. Fiilnya dari jenis fiil madi. Amsi, kemarin. Lalu kenapa di sini amsi dia harusnya mansub tetapi dia dengan kasroh? Kok dengan kasroh amsi nggak amsa? Nah, di sini ada kekhususan. Untuk amsi adalah jenis dzaraf zaman yang mabni. Nah, nanti ya pada slide selanjutnya kita akan jelaskan bahwa dzaraf zaman itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Di sini salah satunya kita selipkan yang mabni dan akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Amsi. Amsi dzarfu zamanin mabniun alal kasri. Dia mabni pada kasro. Ingat, mabni itu apa? Yang akhir hurufnya selalu tidak akan berubah dan tetap. Di sini amsi tidak akan berubah kapanpun, dia tetap dengan kasro. Amsi ini mabniun alal kasri. Dia akan tetap pada kasro. Fi mahal. Nah, tetapi fi mahal pada keadaannya fi mahali nasbin sebagai nasab, maf'ulun fi dia sebagai maf'ul fi min dzarfiz zamani dari jenis dzaraf zaman. Amsi ini pada hakikatnya dia mansub, tetapi mansubnya tidak bisa dengan fathah, tidak akan bisa dengan amsa. Dikarenakan amsi ini jenisnya dzaraf zaman dari mabni yang tidak bisa berubah-ubah seperti domir huwa, tidak bisa menjadi huwu, tidak bisa menjadi huwi. Nah, seperti itu ya mabni itu. Kita jelaskan pada slide yang selanjutnya biar lebih detail. Lalu contoh yang terakhir godan, besok. Ini jenis dzaraf zaman juga ya. Keterangan waktu juga ini. Sa'azuruka godan. Aku akan menemuimu besok. Nah, kalau godan di sini dia masih dengan fathah, berarti dia mu'rob. Mu'rob kepada fathah. Dan dia maf'ul fi min jinsi dzarfiz zamani. Maf'ul fi dari jenis dzaraf zaman karena menjelaskan keterangan waktu dari pekerjaan azuru. Sa'azuruka. Ingat sin di sini adalah sin lil mustaqbal yang menjelaskan akan datang. Pelajaran yang pada pertemuan pertama, sin adalah sisipan untuk kata kerja yang menjelaskan kata kerja akan datang, sin gitu ya. Beda dengan saupa, sekali lagi saupa itu akan datangnya tetapi lama, mungkin bertahun-tahun, mungkin di akhirat menggunakan saufa. Tapi kalau sin biasa itu untuk digunakan nanti siang, nanti sore, atau nanti malam, atau besok, itu masih pada waktu yang relatif dekat untuk sin biasa. Sa'azuruka, aku akan menemuimu nggak lama lagi, mungkin seperti itu ya sin itu. Kalau saufa, kapan-kapan aku akan menemuimu, kapan ya mungkin kapan-kapan, itu saufa. Saufa itu lama sekali ya, bisa tahun, bisa dasawarsa, bisa abad, atau bisa di akhirat menggunakan saufa. Mustakbal itu akan datang. Itu dzaraf zaman. Ini untuk yang dzaraf zaman ya. Kita lanjut kepada dzaraf makan. Nah, ini untuk dzaraf makan, dzaraf atau kata keterangan yang menggunakan keterangan tempat. Di sini masih membahas maf'ul fi. Masih maf'ul fi. Amama di depan. Contoh dalam jumlah kalimat qomal ustadu amamal fasli. Ustadz itu telah berdiri di depan kelas. Di sini yang menjadi sorotannya amama. Amama dia menjelaskan keterangan waktu dari pekerjaan qoma. Sehingga dia harus dimansub. Tanda mansubnya dengan fathah. Dan dia menjadi maf'ul fih. Kemudian contoh kuddama, sebelum atau di muka atau di hadapan. Kuddama itu artinya. Qara'at tilmidu kuddama ustadihi.
telah membaca at-tilmidu murid itu qaddama ustadzihi di depan, di hadapan, di muka ustadznya. Nah, ingat di sini ada beberapa contoh tambahan bahwa setiap zorob boleh berdiri sendiri. Ingat, setiap zorob boleh dia berdiri sendiri tanpa tambahan apapun. Dan juga zorob boleh disandingkan dengan mudhof ilaih. Di sini contoh yang tadi pertama amamal fasli. Amamal fasli. Zorob dia boleh mempunyai mudhof ilaihnya. Dan juga qaddama ustadzihi. Zorob qaddama boleh mempunyai mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya mana? Yaitu mudhof ilaihnya ustadzi. Itu mudhof ilaihnya. Nah, kemudian contoh yang lain, khalfa, di belakang. Yanumul kittu khalfal babi. Al-kittu, seekor kucing sedang tidur di belakang pintu. Nah, di sini mempunyai mudhof ilaih ya untuk zorofnya, yaitu al-babi. Jadi khalfa zorof makan, al-babi mudhof ilaih dari zorof makan. Dan khalfa di sini menjadi maf'ul fih karena dia menjelaskan pekerjaan dari yanumul kittu. Nah, ini ingat, maf'ul fih sebelumnya harus dan mutlak, di belakangnya atau sebelumnya ada fi'il. Apabila tidak ada fi'il, dia tidak menjadi maf'ul bih, dia hanya menjadi zorof biasa. Baik, kita lanjut. Waro'a, di belakang. Hadapar rajulu ta'ama waro'a zohri mu'tihi. Hadapar rajulu, seorang laki-laki itu telah membuang at-ta'ama, makanan itu. Waro'a zohri mu'tihi, di belakang punggung pemberinya. Nah, di sini yang menjadi sorotan sebagai zorof makannya adalah waro'a, di belakang. Ya pun masih mu'rob ya, dan tanda mu'rob mansubnya dengan fathah, waro'a dengan fathah. Di sini pun zorof makannya mempunyai mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya yaitu zohri. Dan zohri dia sebagai mudhof ilaih juga mempunyai mudhof ilaih lagi, yaitu mu'ti. Dan mu'ti juga di sini dia sebagai mudhof ilaih mempunyai mudhof ilaih lagi, yaitu hi. Hi-nya itu adalah mudhof ilaih dari mu'ti. Nah, di sini jadi mudhof ilaihnya saling bertaut-tautan ya, panjang di sini. Waro'a, zohri, mu'ti, hi. Nah, itu mudhof ilaihnya ada sekitar 3 mudhof ilaih yang berentetan. Nah, ini boleh seperti ini, bahwa zorof makan boleh mempunyai beberapa mudhof ilaih. Contohnya seperti barusan. Nah, kemudian fauqo, di atas. Sakototil fakihatu fauqa ra'sihi. Sakototil fakihatu, al-fakihatu artinya buah-buahan. Buah itu jatuh, sakotot jatuh. Buah itu jatuh fauqa ra'sihi, di atas kepalanya. Nah, di sini yang jadi maf'ul fihnya adalah fauqa. Fauqa dia mansub dan juga menjelaskan keterangan waktu dari pekerjaan sakoto, dan jadilah dia maf'ul fih. Dan dia pun mempunyai mudhof ilaih yaitu roksi, dan roksi mempunyai mudhof ilaih yaitu hi, domir hi. Nah, itu mudhof ilaihnya 2. Kemudian tahta, di bawah. Sakotol kitabu tahtal maktabi, kitab itu jatuh ke bawah atau di bawah meja. Di sini tahta yang menjadi zorof makan dan maf'ul fihnya. Tahta dia juga mempunyai mudhof ilaih, zorofnya al maktabi itu mudhof ilaihnya. Id yamina, sebelah kanan.
Nah, kalau di sini contohnya tunggal, zorobnya tidak ada tambahan apa-apa. Contohnya idhab, yaminan. Nah, di sini yaminan tidak mempunyai mudhof ilaih atau dia tidak mempunyai kata yang disandingkan ke dia. Seperti tadi tahtal maktabi, ada maktabi itu yang menyanding ke tahta, yang berkait ke tahta ada kata al maktabi. Kalau yaminan di sini dia tunggal, boleh dia juga tunggal untuk zorof makannya. Untuk maf'ul bih boleh tunggal, dia boleh bermudhof ilaih. Ini contoh yang tunggalnya. Idhab, pergilah kamu. Yaminan, ke sebelah kanan. Itu yaminan maf'ul bih karena ada kata kerja. Kata kerjanya idhab berupa fi'il amr, kata perintah. Idhab, pergilah kamu. Kemudian shimalan, shimala, shimala sebelah kiri. Contohnya idhabu shimalan, pergilah kalian. Idhabu, pergilah kalian. Shimalan, ke sebelah kiri. Shimalan menjadi maf'ul bih, menjelaskan keterangan tempat terhadap kata kerja fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja yang menunjukkan perintah terhadap sesuatu. Idhabu, pergilah kalian. Baina, antara. Contohnya dalam jumlah kalimat, aku mubaina asdiqai, aku sedang berdiri di antara teman-temanku. Nah, baina dia mempunyai mudhof ilaih asdiqa. Asdiqo mempunyai mudhof ilaihnya iya, iya yang di akhir itu. Iya itu menunjukkan gantinya dari domir ana, domir saya. Asdiqoi, teman-teman saya. Aku mubaina asdiqoi, saya sedang berdiri di antara teman-teman saya. Maf'ul fihnya baina dan dia mansub, tanda mansubnya dengan fathah pada nun. Haula, sekitar. Au qadar rajulu an-naro haulal ghobati. Au qadar rajulu, seorang laki-laki telah menyalakan an-naro, api, haulal ghobati, di sekitar hutan. Haula maf'ul fih karena menjelaskan keterangan tempat pada pekerjaan, yaitu pekerjaannya au qada. Ingat, maf'ul fih harus ada pekerjaan, gitu ya. Inda, di sisi. Yanumut tiflu inda ummihi. Yanumu sedang tidur, at-tiflu balita itu inda ummihi, di sisi ibunya. Di sini inda menjadi maf'ul fih. Dia mansub, tanda mansubnya dengan fathah. Contoh yang terakhir, izaa, di hadapan. Al-mudda'a alaihi qoma iza al-qadi. Al-mudda'a alaihi ini uslub ya, al-mudda'a alaihi. Artinya terdakwa atau tertuduh. Al-mudda'a alaihi, terdakwa itu, qoma, dia telah berdiri, iza al-qadi, di hadapan hakim. Nah, ini yang menjadi sorotan zorof makannya izaa, di hadapan, dan dia izaa ini sebagai maf'ul bih karena mansub dan tanda mansubnya dengan fathah. Nah, di sini kita lihat untuk ketentuan maf'ul bih. Nomor 1, maf'ul bih adalah zorof yang didahului fi'il yang diterangkannya. Jadi maf'ul bih harus selalu mempunyai fi'il. Nomor 2, bila zorof sebelumnya tidak ada fi'il, maka zorof itu bukan maf'ul bih. Nah, kita lihat. Yang tidak ada zorof dari kata kerja adalah yang ada X-nya tuh, pada yang di blok merah. Contohnya apa? Muhammadun katibud darsi ba'dal maghribi. Artinya Muhammad sedang menulis pelajaran ba'dal maghribi, setelah maghrib. Di sini pada kalimat atau pada jumlah Muhammadun katibud darsi ba'dal maghribi tidak ada kata kerjanya. Yang ada di sini hanya mubtada dan khobar. Muhammadun mubtada atau dia subjek, katibud darsi predikat.
Katibud darsi dia khobar atau predikat. Katibud darsi artinya sedang menulis pelajaran. Tetapi di sini bukan kata kerja. Di sini nomina. Katibud darsi ini nomina. Nggak ada kata kerjanya. Kemudian disisipi zorob ba'dal maghribi. Maka untuk zorob yang masuk kepada mubtada khobar seperti ini, kepada jumlah ismiyah seperti ini, dia tidak boleh dianggap maf'ul fih. Dia hanya menjadi zorob zaman atau zorob makan biasa. Ar-rajulu mustaikizun qabla subhi. Contoh yang satunya lagi. Seorang laki-laki bangun qabla subhi sebelum subuh. Nah, di sini ar-rajulu mubtada, mustaikizun khobar. Qabla subhi di sini adalah zorob. Zorobnya ya, zorob zaman. Nah, zorob zaman pada jumlah ini masuk jumlah ismiyah, dia tidak sebagai maf'ul bih, tetapi dia sebagai zorob zaman saja. Berbeda dengan yang blok putih ini. Yang pertama transitif, kataba Muhammadud darsa ba'dal maghribi. Muhammad telah menulis pelajaran setelah maghrib. Nah, ini transitif karena ada objeknya. Objeknya adalah adarsa, pelajaran. Itu boleh menggunakan yang transitif. Ataupun maf'ul fi boleh masuk kepada yang lazim atau intransitif. Contohnya istaiqazar rajulu qabla subhi. Seorang laki-laki telah bangun sebelum subuh. Nah, ini kata kerja intransitif atau lazim dan boleh masuk ke intransitif untuk maf'ul bih. Selain itu juga dia boleh masuk ke jumlah ismiyah, silahkan. Tetapi jumlah ismiyahnya, khobarnya harus yang kata kerja. Beda sama yang di atas yang blok merah, itu khobarnya khobar isim juga. Berbeda dengan yang ini jumlah ismiyahnya khobarnya dari fi'il. Muhammadun katabad darsa ba'dal maghribi. Nah, Muhammad di sini dia mubtada. Katabad darsa sebagai khobar, tetapi khobarnya dari fi'il. Kataba di sini dia fi'il, kata kerja. Sehingga apabila ada jorob setelah kata kerja, maka dia jadi maf'ul fih. Walaupun dia berada pada jumlah ismiyah seperti ini. Nah, itu ya perbedaannya. Ar-rajulu istaiqaza ya, istaiqaza bukan istaiqiza. Ar-rajulu istaiqaza qabla subhi. Lelaki itu telah bangun sebelum subuh. Ar-rajulu di sini mubtada, istaiqaza dia khobar dari jenis kata kerja, dari fi'il madhi. Qabla subhi, qabla di sini adalah maf'ul fi dari jenis zorob zaman. Nah, ini ya untuk ketentuan maf'ul bih, dia boleh berada pada jumlah fi'liyah transitif atau intransitif, ataupun dia boleh berada pada jumlah ismiyah tetapi yang khobarnya fi'il. Itu. Kalau yang khobarnya isim, dia hanya menjadi zorob biasa. Boleh zorob zaman atau zorob makan, yang penting dia zorob biasa. Kita lanjut. Ingat bahwa zorob ada dua jenis. Tadi kita udah mengemukakan contohnya. Zorob yang pertama adalah zorob mutasorif. Zorob yang berubah-ubah. Zorob goer mutasorif. Zorob yang tidak bisa berubah-ubah penggunaannya. Ini masalah penggunaan ya. Zorob yang mutasorif, ma yusta'malu zorfan hinan wa ghairu zorfin hinan akhara. Yang digunakan sebagai zorob pada suatu ketika dan juga tidak digunakan zorob pada suatu ketika. Itu yang mutasorif. Maksudnya dia multifungsi. Boleh dia sebagai mubtada, boleh dia sebagai khobar, boleh juga dia sebagai zorob. Nah, apa saja katanya di sini? Contohnya sumtu yauma. Nah, kata yaumun salah satunya di sini boleh menjadi zorob mutasorif. Dia boleh menjadi maf'ul bih, boleh. Di sini contohnya sumtu yaumal isnaini. Saya telah saum pada hari Senin. Yaumal isnaini dia adalah zorob zaman atau kata keterangan
waktu yang menjelaskan saya saumnya kapan, dia juga mansub, maka jadi maf'ul bih. Berbeda dengan yang di bawahnya, yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Yaumul jum'ati dia berada pada awal kalimat dan tidak ada kata kerja, dan dia juga marfu, tanda marfunya dengan dhammah yaumu, maka dia sebagai mubtada. Yaumul jum'ati adalah mubtada, yaumun mubarakun dia sebagai khobar. Yaumul jum'ati adalah sebagai subjek, yaumun mubarakun adalah predikat. Nah, ini subjek predikat ya. Kalau yang ini yaumu, kalimat yaumu boleh digunakan kedua-duanya. Sehingga disebutlah dzaraf mutasarrif ketika kata itu bisa digunakan ke sana kemari. Terus kebalikannya adalah dzaraf ghair mutasarrif, tidak bisa digunakan ke sana kemari. Dia hanya boleh digunakan sebagai dzaraf atau minimal dia boleh dikasih huruf jar saja. Mala yusta'malu illa li zarfi awil jarri bimin. Yang tidak bisa digunakan kecuali hanya sebagai dzaraf atau hanya boleh disisipi huruf jar min. Seperti qobla, ba'da, inda, dia mah tidak bisa menjadi khobar mubtada seperti itu, nggak bisa. Untuk qobla, ba'da, inda ini dia masuknya jenis ghair mutasarrif. Yang paling boleh pun dia hanya disisipi huruf jar. Contohnya dari qobla menjadi min qobli, min ba'di, min indi, itu masih boleh. Tetapi untuk jadi yaumul jum'at seperti tadi tidak bisa. Seperti jadi indu atau indun, itu misalkan indi jadi indun, itu tidak bisa. Untuk yang ghair mutasarrif, dia hanya perubahannya kepada dzaraf saja, tetap qobla, ba'da, inda, atau hanya menjadi haraf jar, disisipi haraf jar saja dan menjadi majrur, itu masih boleh. Itu dzaraf ya, mutasarrif dan ghair mutasarrif. Nah, kemudian ada dzaraf dari segi perubahan. I'rabu dzarfi, perubahan dzaraf. Ingat tadi dzaraf itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada yang boleh berubah-ubah, ada juga yang dia tetap harokat akhirnya pada satu keadaan. Yang mu'rab, yaumun, ya, yang seperti tadi, boleh yauman, boleh min yaumin, itu bisa berubah-ubah. Lailun, boleh lailan, boleh min lailin, boleh berubah-ubah. Syahrun, syahron, min syahrin, itu dzaraf yang boleh berubah-ubah. Sanatun, sanatan, min sanatin pun boleh berubah-ubah ya. Nah, di sini ada beberapa yang tidak boleh berubah, diantaranya yang mabni. Amsi tidak boleh menjadi amsu, amsa nggak boleh, dia tetap saja walaupun dikasih huruf jar min amsi ila amsi, tetap saja amsi, 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 nggak ada amsu, nggak ada amsa, dia tetap amsi. Ini mabni sebutnya ya. Kalaupun dia mansub sebagai maf'ul bih, yang ini semua hanya pada fi mahalli, pada keadaannya. Fi mahalli nasbin maf'ul bih wa huwa mabniyun, itu aja ya. Pada keadaannya mansub dan dia maf'ul bih tetapi dia mabni. Nah, gitu cara i'rabnya. Gitu juga idza ini dia mabninya kepada alif yang mati, kepada sukun. Idza alifnya mati. Kalau tadi amsi mabninya kepada kasroh karena kasroh selalu di awalnya. Si. Haisu ini mabni kepada dhammah. Haisu artinya sebagaimana. Haisu mabni kepada dhammah. Al-ana juga sama, al-ana artinya sekarang, dia mabni kepada fathah. Dia tetap saja kepada fathah. Tidak bisa minal ani, minal atau al-anu, nggak bisa. Hanya boleh al-ana. Itu perubahan dzaraf. Kemudian slide terakhir mengenai maf'ul mutlak. Ini penjelasan terakhir mengenai maf'ul mutlak. Ada sekitar dua ya. Dua slide, satu slide ini dan slide terakhir satu lagi mendatang. Maf'ul mutlak ini masih jenis maf'ul. Ingat tadi yang pertama kemarin atau minggu kemarin adanya maf'ul bih objek. Yang tadi maf'ul li ajli adalah kata yang menjelaskan motivasi. Kemudian maf'ul fi kata penjelas pekerjaan, segi waktu atau tempat.
Yang ini adalah maf'ul mutlak, yaitu kata keterangan penegas. Apa definisinya? Kita baca dulu. Ismun yudhkaru ta'kidan adalah isim yang dijelaskan sebagai penguat penegas ya, lil fi'li terhadap suatu kata kerja. Au bayanan li adadihi atau menjelaskan bilangannya. Au bayanan li nau'ihi atau menjelaskan jenisnya. Ketentuannya apa di sini? Lihat ketentuan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Masdar itu apa? Nomina asli. Nomina asli itu seperti tadi ya. Zahaban, bukuan, rukudan, julusan, qiyaman, atau apa saja, nauman. Nah, itu kata nomina asli. Terus yang kedua ketentuannya maf'ul mutlak harus selalu mansub. Itu aja ketentuannya. Baik, terakhir di sini kita lihat untuk langsung ke contoh dari maf'ul mutlak. Fungsi maf'ul mutlak itu ada 3 pada definisinya. Yang pertama sebelah kanan, li ta'kidil fi'li, untuk menguatkan fi'il. Contohnya apa itu? Untuk menegaskan penguat keterangan suatu pekerjaan. Dorobtu dorban. Nah, ini lihat yang paling bawahnya tuh masdarun. Dia harus selalu berasal dari masdar. Yang paling bawahnya tuh masdarun. Saya memukul dengan benar-benar memukul. Dorobtu dorban. Beda dengan li adadil fi'li. Lihat, ada li adadil fi'li. Li adadil fi'li itu menjelaskan bilangan pekerjaan. Yang paling bawah untuk li adadil fi'li itu gunakan masdar fa'latan. Contohnya dorobtu dorbatan, dari fa'latan, sehingga artinya akan berubah. Dorobtu dorbatan artinya saya telah memukul 1 kali pukulan. Ini menjelaskan bilangan, ya 1 kali memukul dorbatan itu. Kalau linau il fi'li sebelah kiri paling ujung, dorobtu dorbal lissi. Nah, di sini perbedaannya apa? Lihat yang paling bawah keterangannya. Biasanya menggunakan idhofat atau dengan sifat. Sifat mausuf atau naat istilah lain ya. Nah, contohnya dorobtu dorbal lissi. Dorobtu, saya telah memukul. Dorbal lissi, sebagaimana saya memukul pencuri. Nah, ini menjelaskan jenisnya saya memukul seperti apa. Sejenis saya memukulnya seorang pencuri. Nah, ini menjelaskan keterangan secara lebih detail, secara macamnya. Macam pukulannya seperti apa. Ini linau. Ini biasa menggunakan mudhof ilaih seperti tadi. Dorbal lisi, atau kata-kata yang disandingkan lagi. Dari dorba tambah al-lisi. Maka dengan tambahan kata yang sandingannya tadi, atau tautannya tadi, al-lisi, jadilah dia linau ilfi'li, untuk menjelaskan macam atau jenis pukulannya seperti apa. Dorobtu dorbal lisi, saya telah memukul sebagaimana memukulnya kepada seorang pencuri. Contoh yang kedua, namal waladu nauman. Nah, itu masih li ta'kidil fi'li ya. Telah tidur seorang anak laki-laki nauman, dengan benar-benar tertidur. Nah, ini menjelaskan penegasan. Nauman, ini masdar asli ya. Nauman dan dorban, ini masdar asli atau kata nomina asli. Kalau kita lihat ke adad fi'linya, nazartu nazrotan. Nazartu nazrotan. Saya melihat nazrotan, sekali penglihatan. Hanya sekali aja, enggak 2 kali. Nah, nazrotan. Ingat, gunakan timbangan fa'latan. Nah, ada tak marbutohnya ya untuk menjelaskan adad atau bilangan. Nazrotan, 1 kali melihat. Kalau linau il fi'linya menjelaskan macam dari pekerjaannya. Nazortu nazron tawilan. Saya telah melihat dengan penglihatan yang lama. Jadi melihatnya tidak sebentar, saya melihatnya lama. Nah, ini nazron tawilan ini sifat.
Kalau tadi dorbal lisi mudhof dan mudhof ilaih dia sebagai idofat. Kalau nazron tawilan dia ini sebagai sifat dan mausuf. Sifat dan mausuf atau istilah lainnya naat dan man'ut itu sama-sama saja. Sifat. Contoh yang terakhir jalas tu julusan. Saya telah duduk julusan dengan benar-benar duduk. Jadi bukan duduk bohong-bohongan, itu maksudnya ya menegaskan. Nah, begitu juga akal tu aklatan itu lil adadil fi'li untuk menjelaskan bilangan. Ingat, gunakan fa'latan. Akal tu aklatan. Saya telah makan cuma satu kali, benar-benar satu kali. Nah, ini menjelaskan bilangan. Aklatan, hanya satu kali makan, enggak dua kali loh, begitu maksudnya. Nah, kalau linau'il fi'linya, akal tu aklan kasiron. Saya makan dengan makan yang banyak sekali. Nah, ini menjelaskan macam dia makannya. Keterangan dia makan seperti apa. Gunakan sifat mausuf atau mudhof ilaih. Nah, ini menjadi maf'ul mutlak. Ini semua maf'ul mutlak. Darabtu dorban, dorbannya maf'ul mutlak. Darabtu dorbatan, dorbatannya maf'ul mutlak. Dorbal lisi, dorbal lisinya maf'ul mutlak. Tetapi ingat, maf'ul mutlak itu ada 3. Yang pertama li ta'kidil fi'li untuk menegaskan pekerjaannya saja. Yang kedua li adadil fi'li untuk menegaskan bilangannya saja, yaitu dengan menggunakan tak marbutoh di akhirnya fa'latan. Yang ketiga adalah menjelaskan macam pekerjaannya, yaitu dengan diidofatkan atau disandingkan dengan kata yang lain atau disifatkan dengan kata yang lain. Itu adalah maf'ul mutlak, dan alhamdulillah penjelasan telah selesai sampai di sini. Mudah-mudahan setidaknya memberikan gambaran mengenai dasar-dasar qawaid ilmu bahasa Arab dan bisa memotivasi untuk mempelajari bahasa Arab lebih dalam lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya.